Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Indri Puspita dengan NIM B111230134. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 yaitu estimasi permintaan. Dalam kegiatan perekonomian, tidak terlepas dari adanya permintaan dan penawaran. Kita juga mesti membedakan pengertian antara penafsiran atau estimation dan perakiraan atau forecasting permintaan. Penafsiran permintaan merupakan proses untuk menemukan nilai dari koefisien-koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini. Sedangkan perakiraan permintaan merupakan proses menemukan nilai-nilai permintaan pada periode waktu yang akan datang atau future value. Secara teknis, mengestimasi permintaan adalah pekerjaan untuk memperoleh fungsi permintaan atas sesuatu barang atau jasa. Dari sebuah fungsi permintaan, kita dapat menganalisis aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan permintaan, termasuk melakukan proyeksi dan mengenali elastisitas permintaan. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengestimasi permintaan, mulai dari yang sederhana hingga yang relatif kompleks. Di antaranya adalah melalui survei konsumen, klinik konsumen, eksperimen pasar, dan analisis regresi. Analisis regresi secara sederhana adalah teknik statistik untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang dependen, dalam konteks ini adalah permintaan, dengan variabel yang independen, yaitu faktor-faktor yang kita duga bisa mempengaruhi suatu permintaan. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa estimasi itu proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk. Di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat permintaan. Berikut ada persamaan, yaitu X sama dengan A plus B1P plus B2A plus B3Y plus B4T, dan seterusnya, BNN. Dari persamaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, B4, dan seterusnya, yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta konsumen. Koefisien ini menjadi kunci bagi pembuatan keputusan manajerial. Bagi para manajer produksi, estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi perusahaan mereka. Jika estimasi permintaan produk dilakukan, maka dapat ditentukan estimasi mengenai jumlah anggaran yang harus disediakan oleh bagian keuangan suatu perusahaan. Metode estimasi permintaan. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Kita beralih yang pertama membahas metode langsung. Metode ini menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei pasar simulasi atau eksperimen pasar terkendali. Berikut ini beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif. Artinya metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Yang pertama yaitu customer survey. Suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Survei ini dapat dilakukan dengan menanyai orang-orang pada suatu pusat pembelanjaan atau dengan menyusun daftar pertanyaan di kuesioner. Kelemahan dari metode ini antara lain biaya relatif mahal, cukup besar, dan hasil survei tidak realistis karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat. Biasanya mereka menutup-nutupi kekurangan dari suatu produk. Yang kedua, metode observasi. Suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara mengamati yang dilakukan oleh salesman. Salesman itu yang ditugaskan oleh manajer perusahaan. Penelitian observasi ini pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan suatu produk. Kelemahan dari metode ini adalah hasil dari seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Yang ketiga, klinik konsumen. Pendekatan yang lainnya terhadap estimasi permintaan adalah klinik konsumen atau customer clinics. Ini merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan, harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Klinik konsumen lebih realistis dibandingkan survei konsumen.
klinik konsumen dapat menghasilkan informasi yang berguna tentang permintaan terhadap produk perusahaan, terutama jika klinik konsumen dilengkapi dengan survei konsumen. Yang terakhir, metode market experiment. Suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tidak seperti klinik konsumen yang dijalankan dalam suatu laboratorium. Eksperimen yang ketat, eksperimen pasar atau market eksperimen diadakan di pasar yang sesungguhnya dan terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini. Keunggulan dari eksperimen pasar adalah bahwa mereka dapat dilakukan dalam skala besar untuk lebih meyakinkan mengenai kebenaran dari hasilnya dan konsumen tidak sadar bahwa mereka itu merupakan bagian dari suatu eksperimen. Eksperimen pasar ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa dalam rangka menjaga biaya tetap rendah. Salah satu metodenya adalah dengan memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosioekonomi yang mirip dan mengubah harga komoditas di dalam beberapa toko atau pasar, mengubah bungkus di pasar atau toko lain, serta mengubah jumlah dan tipe promosi di pasar atau toko yang lainnya. Kemudian merekam respon dari pembeli yang dilakukan oleh konsumen di beberapa pasar tersebut. Kemudian metode tidak langsung. Metode ini menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, bedanya tadi metode langsung itu lebih ke kualitatif, yang metode tidak langsung itu kuantitatif. Jadi nanti datanya dikumpulkan dan diolah. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu pertama estimasi tren, yang kedua estimasi analisis regresi. Yang pertama yaitu estimasi tren. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan tren. Tren sangat berhubungan dengan karakter data yang digunakan, sebab karakter data dapat menentukan model tren yang akan dipergunakan untuk menghitung estimasi kuantitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Untuk data yang demikian diperlukan cara estimasi tren yang berbeda. Yang pertama yaitu tren linear dan kedua tren non-linear. Berikut penjelasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tren linear. Estimasi permintaan produk dengan tren linear akan lebih tepat jika datanya memiliki karakter cenderung meningkat atau cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Perhitungan estimasi dengan tren linear ini atau garis lurus terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu mode tangan bebas atau freehand method. Perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk dengan metode ini pada umumnya dilakukan oleh pengambilan keputusan yang memiliki keahlian pengalaman luas, keterampilan dan intuisi yang tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Ini contoh kasus metode tangan bebas. Data penjualan sepeda motor merek X per bulan selama 1 semester sebagai berikut. X-nya ini jumlah unit ya. Jadi jumlahnya 100 unit. Pada bulan Januari penjualannya 23, bulan Februari penjualannya 20, bulan Maret penjualannya 21, bulan April penjualannya 24, bulan Mei penjualannya 25, bulan Juni penjualannya 26. Untuk estimasi penjualan pada bulan Juli, Agustus sampai dengan Desember dapat dilakukan metode tangan bebas sebagai gambar berikut ini. Jadi di sini ada estimasi penjualan. Bila tadi total penjualannya 100 unit, itu selama 1 semester, berarti jumlah total ini tambah ini harus 100 unit. Nih. Terus di sini bisa dilihat dari Januari itu tadi kan 23, turun ke Februari itu jadi 20, naik lagi jadi 21 di bulan Maret dan seterusnya itu naik. Garis estimasi E1 memprediksi volume penjualan sepeda motor bulan Juli sebanyak 2.800 unit, sedangkan estimasi E2 bulan yang sama 3.000 unit. Dan jadi berarti bulan Juli ini di sini. Perbedaannya tuh di E1. E1-nya berarti 2, 8,
unit, 2.800 unit. Sedangkan di E2 di bulan yang sama itu 3.000 unit. Nah, ini di bulan Juli 2.800 dan 3.000. Untuk bulan Agustus, estimasi E1-nya memprediksi volume 2.900. Maaf tulisannya jelek. 2.900. Dan yang E2-nya ini kan di bulan Agustus. Dari ini berarti ini 3.700. Dari E1-nya ini naik ke 2.800 ke 2.900 itu naik 100 unit. Itu estimasinya. Terus yang ini bulan Agustus itu dari 3.000, estimasi satunya tuh 3.000, estimasi duanya jadi 3.700 unit. Seorang estimator itu yang mengambil keputusan dari estimasi untuk produk permintaan. Dengan kemampuan dapat membuat garis estimasi lebih dari 2 garis dengan tingkat kemiringan garis berbeda. Hal ini tergantung tingkat optimisi pengambil keputusan atau estimator tersebut, di mana garis estimasi yang semakin tegak menunjukkan tingkat optimis dan tingkat risiko yang sangat tinggi. Namun prediksi volume penjualan semakin besar pula. Jadi metode tangan bebas merupakan metode estimasi yang bersifat subjektif faktual. Kemudian yaitu metode setengah rata-rata. Estimasi metode setengah rata-rata atau semi-average method merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data. Rumus estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Untuk menentukan nilai A dan B dapat diperoleh dengan cara berikut. Ini ada sigma Y1, untuk A1 sama dengan sigma Y1 atau A2 sama dengan sigma Y2, sedangkan B sama dengan A2 dikurangi A1. Keterangannya ya A itu konstanta, yang B koefisien garis, N banyaknya pasang data ini, N ini, N1, N2, X-nya itu skala waktu, Y-nya tuh nilai estimasi. Sebelum menentukan nilai A dan B, data yang ada dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok Y1 dan kelompok Y2. Dan kemudian dicari rata-rata A1 dan A2. Hasil persamaan estimasi metode ini ada 2 persamaan. Hal ini karena ada 2 konstanta atau nilai A1 dan A2. Berarti kan itu 2 konstanta yang diperoleh dari kelompok data Y1 dan Y2. Ketika menggunakan nilai A1 atau A2, besar koefisien garis tidak mengalami perubahan adalah penentuan titik origin atau titik pusat yang akan mempengaruhi nilai skala waktu. Skala waktu kan tadi X. Misal tingkat inflasi secara nasional setiap tahun selama 5 tahun terakhir diketahui sebagai berikut. Ini 5 tahun terakhir. Dari 2004 itu terjadi inflasi 8,7%. Di tahun 2005 naik 9,1%, di 2006 juga naik 9,8%. Di tahun 2007 itu sempat turun jadi 9,5%, dan kemudian naik lagi di 2008 jadi 11,1%. Di sini 2009 masih belum diketahui. Untuk membuat estimasi tingkat inflasi tahun 2009 secara nasional dapat diketahui sebagai berikut. Nih, jadi ini kan tahunnya tadi udah dijelaskan di atas, dan ini X1-nya di 2004 itu minus 1, di 2005 0, 2006 plus 1, 2007 plus 2, dan seterusnya. X2-nya minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 plus Y1 dan Y2. Kelompok Y putih 87, 91, dan 98. Nih, kelompok Y1. Kelompok 2, kita dibagi menjadi 2 bagian gitu. Ini 98, ini karena ini kan di posisinya di tengah, karena ini belum diketahui, jadi kita pakainya data yang 9,8 dan 9,5, 11, ini 1.
ini satu, salah. Khusus data inflasi tahun 2006 dipakai untuk 2 kelompok karena datanya ganjil. Jadi jumlahnya tadi kan 5 tahun ya, dari 2000 ini sampai di mentok di 2008. Jadi tadi A1-nya berarti kan sigma Y1 ya. Jadi ditambah 8,7% ditambah 9,1% ditambah 9,8%. Dibagi 3 karena datanya ini kita pakainya 3, 3, 3, 3. Sama dengan 27,6% dibagi 3 sama dengan 9,2%. Kemudian A2. A2-nya itu nih, ini kan dibagi teman-teman. Ini dibagi A1 dibagi N1, A2 dibagi N2 gitu. Sigma Y2 yaitu tadi kan 9,8% ditambah 9,5% ditambah 11,1%. Itu dibagi 3 lagi karena jumlahnya ada 3 tahun tadi. Sama dengan 10,13%. Yang tadi 9,2%, sekarang 10,13%. Kemudian B dibagi N. B-nya tadi rumusnya A2 dikurangi A1. Sama dengan 10,13% ini dikurangi 9,2%. Dibagi 3, jangan lupa ini dibagi 3, tetap jumlahnya ini N-nya tuh N tetap 3. Sama dengan 0,31. Dengan menghilangkan data persen, kita dapat membuat persamaan estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Persamaan 1, jadi 9,2 nih, 9,2 ditambah 0,31 X1. Ini karena ini total Y sama dengan A plus BX. Ini dimasukkan tadi persamaannya. Nih tadi kan Y sama dengan A plus BX. Ya. Kedua persamaan di atas dalam menghitung estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 terletak pada nilai skala waktu yang berpusat pada kelompok Y1 dan Y2. Nilai skala waktu kelompok Y1 berada di tahun 2005 dengan X1-nya 0 dan kelompok 2 yang ada Y2 ada di tahun 2007, X2 sama dengan 0. Penentuan pusat nilai skala waktu dipilih dari data yang paling tengah masing-masing kelompok data. Estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 dihitung sebagai berikut. Persamaan 1. Karena ini X-nya 9 itu 4 nih. Ini X1-nya 4 plus 4, jadi sini dimasukkan. Kan karena ini kan rumusnya tadi A plus BX. Nah, X-nya kan 4. Jadi 9,2 ditambah 1,24 sama dengan 10,44%. Kemudian yang persamaan kedua sama seperti tadi, ini X 2009-nya di X2 itu jumlahnya plus 2. Nih. Jadi masukkan aja 10,13 ditambah 0,31 dikali 2. Hasilnya 10,75%. Perbedaan estimasi disebabkan penggunaan sebuah data untuk dua kelompok Y1 dan Y2, di mana sebenarnya hasil estimasi itu adalah sama. Yang metode selanjutnya, metode kuadrat terkecil. Metode ini pengembangan dari metode setengah rata-rata. Perbedaannya ada pada nilai skala waktu atau nilai X-nya yang mengharuskan jumlah nilai skala waktu tersebut semua data adalah 0. Di mana data tidak dikelompokkan menjadi dua bagian, sehingga perhitungan nilai A dan B juga berbeda. Rumus metode kuadrat terkecil, least square method, OLS, yaitu Y sama dengan A plus BX dan sigma X sama dengan 0. Sigma Y sama dengan AN plus B sigma X. Ini karena sigma X-nya itu sama dengan 0. Jadi ini B-nya kali 0 nih di sini. Nih. Nah, untuk sigma XY-nya sama dengan A sigma X. Ini sigma X-nya tetap 0 ya, guys. Ditambah B sigma X2. Ini rumusnya, berarti A ini sigma Y dibagi N. N itu jumlah datanya atau jumlah tahunnya.
Berarti B ini sigma XY dibagi sigma X2. Dengan menggunakan tabel tingkat inflasi nasional sebelumnya, kita estimasi tingkat inflasi yang akan terjadi pada 2009. Jadi ini kita tadi dijumlahkan terlebih dahulu. Ini jumlah-jumlahnya. Ini. Untuk A sama dengan sigma Y dibagi N. Y-nya itu ini. Ini 48,2 dibagi 5. 5 itu dari ini ke ini. Sama dengan 9,64. Yang nilai B, sigma XY dibagi sigma X2 sama dengan 5,2 dibagi 10. Ini sama dengan 0,52. Jadi persamaan Y sama dengan, karena Y sama dengan A plus BX, berarti Y sama dengan 9,64 ditambah 0,52X. Maka estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 yaitu Y 2009 sama dengan 9,64 ditambah 0,52 sama dengan 9,64 ditambah 1,56 sama dengan 11,2. Berikutnya yaitu tren non-linear. Tren non-linear merupakan estimasi garis lengkung karena menggunakan data yang punya sifat fluktuatif dengan perbedaan cukup signifikan dan perbedaan besar kecil data cenderung acak, yaitu kadang data naik tidak teratur dan atau naik turun drastis. Yang pertama itu ada tren parabola. Tren parabola lebih sesuai digunakan ketika data naik turun tidak teratur dan tidak drastis. Nih, naik turun tidak teratur dan tidak drastis. Hasil estimasi tren ini menjadi smoothing estimasi terhadap perbedaan data teratur dan tidak drastis. Rumus umum tren parabola sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus CX 2 persamaan 1. Ini tadi udah sigma X ini kan sama dengan 0. Kita masukkan saja, jadi rumusnya sigma Y sama dengan AN plus C sigma X2. Persamaan 2. EX-nya tetap. Yang ini tadi EX-nya kan ini tetap 0. Dan ini X3-nya pun juga 0. Jadi persamaannya sigma XY sama dengan AN plus C sigma X2. Kemudian persamaan ketiga. Karena ini tadi X3-nya 0 dan kita tulis saja sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus C sigma X4. Contoh, selama 6 bulan terakhir permintaan sepeda motor merek A di daerah tertentu mengalami perbedaan sebagai berikut. Di bulan 1 ada 2,3 unit, di bulan 2 3,0, di bulan 3 ada 2,8 unit, di bulan keempat ada 3,1 unit, yang bulan kelima ada 3,4 unit, yang keenam yaitu 3,0 unit. Volume permintaan dalam unit. Ya. Dengan estimasi tren parabola, kita tentukan besar estimasi bulan ke-7 sebagai berikut. Perhitungannya tadi B sama dengan sigma XY per sigma X2. Jadi tadi 2,50 dibagi 17,50 sama dengan 0,14. Dan ini sigma Y sama dengan AN plus C sigma X2, yaitu sigma Y-nya 17,6 sama dengan 6A plus 17,50 C. Yang berikutnya sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus C sigma X4, yaitu 49 sama dengan 17,50 ditambah 88,375 C. Kita cari nilai A dan C dengan cara eliminasi kedua persamaan di atas. Terima kasih. Kita cari nilai A dan C dengan cara eliminasi kedua persamaan di atas sebagai berikut. Tadi yang di atas 17 ini, 17,6 sama dengan 6A plus 17,50 C. X-nya 17,50. Berikutnya ini 49 sama dengan 17,50 ditambah 88,375 C. Ini tadi bisa ditambah dulu. Ini ditambah terus kurang. Oh,
Kita cari nilai A dan C dengan cara eliminasi kedua persamaan di atas sebagai berikut. 17,6 sama dengan 6A plus 17,50 C. Terus yang di bawah juga persamaan 2, 49 sama dengan 17,50 ditambah 88,375 C. Yang di atas kita kalikan 17,50 dan yang di bawah kita kalikan 6. Biar ini bisa dieliminasi, ini garisnya sama. Kita kurangi 308 dikurangi 294 yaitu 14, ini dikurangi jadi 0, ini dikurangi juga hasilnya 224 C. C-nya ini kita pindah ruas, dibagi. Jadi 14 dibagi minus 224 C sama dengan minus 0,0625. Jadi nilai A 17,6 sama dengan 6A plus 17,50 C. C-nya tadi udah ketemu minus 0,0625. Ini kita pindah ruas. Ini dipindah ke sini jadinya plus. Jadi 17,6 ditambah 1,09375. 6A sama dengan 18,69375. Jadi ini dibagi sama 6. Jadi A sama dengan 3,115625. Sehingga persamaan tren parabolanya yaitu Y sama dengan A plus BX plus C X2. Y sama dengan 3,099 ditambah 0,14X dikurangi 0,0625X2. Estimasi permintaan sepeda motor merek A bulan ke-7 adalah, ini tadi X-nya di atas diketahui 3,5. Kita masukin aja ke persamaan Y. Ini jadi X-nya ini diganti 3,5 karena tadi udah diketahui X-nya ini. X ini dimasukin. Jadinya jumlahnya itu ini 3,099 ditambah 0,49 dikurangi 0,765625. Y sama dengan 2,823375 atau 2,823. Itu dibulatkan, teman-teman. Itu bisa dibulatkan. Hasil akhir bisa dibulatkan. Nah, ini bisa dibulatkan, teman-teman. Tapi kalau di pertengahan tidak boleh dibulatkan, harus lengkap tulisannya seperti dengan hasilnya. Terus berikut ini adalah tabelnya, teman-teman. Yang terakhir ini tren. Yang kedua tren eksponensial dan logaritma. Di sini ada rumusnya. Yang ini tren eksponensial Y sama dengan ABX. Tren logaritma log Y sama dengan log A plus X log B. Di mana A dan B sebagai nilai A dan B sebagai berikut. Persamaan 1. Nih, tadi kan sigma log Y sama dengan N log A. Itu bisa dibalik juga, dipindah ruas ini. Jadi log A sama dengan sigma log Y dibagi N. N itu jumlahnya. Sehingga A sama dengan antilog log A. Persamaan 2. Sigma X-nya tuh 0. Jadi nanti bisa log B sama dengan sigma X log Y dibagi sigma X2. Sehingga B sama dengan antilog log B. Dengan data tabel di atas, estimasi permintaan sepeda motor merek A di daerah tertentu dengan tren eksponensial dan tren logaritma sebagai berikut. Perhitungannya tadi log A itu ini ya, sigma log Y per N dibagi N. Jumlahnya 6, ini 2,79 dibagi 6 sama dengan 0,465, maka A sama dengan antilog 0,465. Itu bisa di kalkulator juga, hasilnya 2,92. Log A lognya 0,275 dibagi 17,50, maka B-nya sama dengan antilog 0,0157, mohon maaf, sama dengan 1,04. Dan eksponensial sama dengan sama dengan ABX, yaitu A-nya itu 2,92, B-nya 1,04X. Dan logaritmanya yaitu log Y sama dengan 0,465 ditambah 0,0157X. Karena ini tadi Y sama dengan A ditambah B X
Jadi estimasi permintaan sepeda motor merek A bulan ke-7 sebagai berikut. Estimasinya berarti Y sama dengan 2,92 dikali 1,04 X, jadi sama dengan 3,3496. Atau bisa juga jadi 3,349 sampai dengan 3,350 karena bisa dibulatkan. Estimasi tren logaritma log Y sama dengan 0,465 ditambah 0,0157 X. X-nya tadi 3,5. Jadi hasilnya log Y itu 0,51995. Y sama dengan antilog 0,51995. Itu bisa dicari di kalkulator juga. Hasilnya Y sama dengan 3,3109 atau 3,310. Itu bisa dibulatkan. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya yaitu estimasi analisis regresi. Metode regresi ini adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas antara lain yaitu harga barang tersebut dan barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan lain-lain. Variabel terikatnya adalah permintaan atas barang atau jasa itu sendiri. Baik, di sini estimasi analisis regresi tadi. Yang pertama, mengenali tentang analisis regresi itu sendiri. Tadi di awal juga sudah dijelaskan analisis regresi itu statistik. Jadi nanti data menguji data. Gitu. Untuk memperkenalkan analisis regresi, contohnya nih, seorang manajer ingin menentukan hubungan antara pengeluaran biaya iklan perusahaan dengan pendapatan penjualannya. Manajer ingin menguji hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi semakin tinggi biaya untuk iklan, maka akan semakin tinggi pula penerimaan penjualan dan seterusnya. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi domain dengan metode tak langsung adalah teknologi analisa regresi sederhana dan berganda. Ada dua jadi, sederhana sendiri dan berganda. Analisis regresi sejauh ini merupakan metode yang sangat penting dan berguna untuk mengestimasi permintaan. Pendekatan penelitian pemasaran juga sering digunakan. Bila kita menggunakan satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisa regresi sederhana. Bila menggunakan lebih dari satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisis regresi berganda. Dibandingkan dengan ketiga metode lainnya, penggunaan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan relatif lebih objektif, lebih banyak memberikan informasi dan lebih efisien. Jadi langsung estimasi analisis regresi itu ada dua, regresi sederhana dan regresi berganda. Yang pertama yaitu estimasi analisis sederhana. Jadi kita nanti nilainya estimasi itu akan cenderung menaik atau menurun seperti membentuk garis lurus. Hubungan linear antara penerimaan penjualan atau Y dengan pengeluaran X dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. A adalah titik potong vertikal dari estimasi hubungan linear dan memberikan nilai Y pada saat X sama dengan 0. Sementara B merupakan kemiringan dari garis itu dan memberikan estimasi kenaikan Y yang diakibatkan peningkatan setiap unit dari X. Ini B bisa dihitung dengan ini rumus ini. Dan A-nya bisa ini berarti B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Itu maksudnya di dalam kurung itu sigma X. Jadi nanti dipangkatkan 2. Terus yang A itu rata-rata Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Jadi ada contoh yaitu di X-nya itu biaya iklan. Misalkan itu menggunakan biaya iklan dan Y-nya itu pendapatannya. Misal contoh nih, X ini kan variabel independen, yang Y itu variabel dependen. Jadi X akan berpengaruh terhadap Y-nya. Misal biayanya ini di tahun kedua, Y-nya itu X-nya 9, maka Y-nya 40. Nanti misal di tahun ketiga itu X-nya 11, Y-nya 42. Jadi itu bisa naik. Ini garis lurus. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis yang paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistik yang objektif. Nih, garis regresi ini lurus. Nih, lurus ke atas.
Garis regresi atau line of base fit meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Yang kedua yaitu analisis regresi sederhana. Jadi ini kita bisa menghitung nilai A dan nilai B dari garis regresi, menghitung uji signifikan dari estimasi-estimasi parameter, membuat interval keyakinan untuk parameter yang sebenarnya, dan ini contohnya, ini tahun pendapatan X, jumlah permintaan. Tuh ini caranya juga sama. Ini XT dikurangi X rata-rata, YT dikurangi Y rata-rata, XT kurangi X rata-rata dikali YT kurangi Y rata-rata. Jadi ini dikali ini. Yang kedua ini XT dikurangi X dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ini N-nya, N itu jumlahnya ini. Jumlahnya ini kita masukin aja dalam rumus yang ini bisa dimasukkan semuanya sesuai ya. Ini juga di total, ini total. Bentar, maaf. Ini total. Oke, baik, sudah. Oke, itu totalnya. Sudah dimasukin rata-rata X-nya 12, rata-rata Y-nya, ya rata-rata 50. B-nya, rata-rata B-nya 3,533. Rata-ratanya 7,60. Ini bisa dimasukkan ke rumus. Tadi ada rumusnya di atas. B sama dengan 3,533, sedangkan yang A 7,6. Yang diperoleh persamaan garis regresi. YT sama dengan 7,6 ditambah ini 3,533. YT sama dengan A, sebentar, maaf tulisannya, A plus B X. Semuanya tuh hampir sama, persamaan pasti menggunakan Y sama dengan A plus BX. Interpretasi persamaan garis regresi di atas. Yang pertama, konstanta A sebesar 7,6, artinya jika pendapatan konsumen sebesar 0, maka jumlah barang yang diminta sebesar 7,6 unit. Koefisien regresi B sebesar 3,533, artinya jika pendapatan konsumen naik sebesar 100% jadi 3,533. Jadi ini penghasilannya. Estimasi regresi berganda itu ada rumus-rumusnya juga, lebih ke nanti ada SPSS-nya juga. Ini nanti ada ini grafiknya juga, tabel itu udah ada di SPSS. Nanti ada ini juga, ini dan ini. Ini contohnya di sini juga ada. Jadi kita bisa menggunakan SPSS. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila kurangnya penjelasan atau kosakata saya ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.